Ya, hello. Pada sesi ini kita sampai pada bagian kelima dari seri flip-flop, yaitu master slave. Tapi master slave yang mana? Master slave dari D flip-flop. Jadi flip-flop itu adalah alat penyimpan, bisa menyimpan 0 dan 1, tapi bukan hanya keluarannya demikian, tapi dia dalam keadaan stabil. Karena itu ketika kita membicarakan output Q, yang kita maksud adalah Q pada stage N+1, pada pada waktu yang berikutnya bagaimana. Nah, kenapa kita perlu master slave? Persoalan dengan di flip-flop itu adalah apa yang disebut glitch. Nah, glitch itu apa? Dalam satu rentang clock yang sama dengan dalam satu rentang clock sama dengan satu, dengan kata lain ketika flip-flop itu sedang aktif, kalau ada lebih dari satu nilai yang menjadi nilainya Q, maka ini bagi yang melakukan implementasi dia akan sulit sekali menentukan yang mana yang harus dikeluarkan, nilai 0 atau 1. Kalau ada dua macam nilai di dalam satu rentang clock, satu interval ini ada dua nilai. Sebagai contoh, coba kita lihat sekalian mengulang apa yang dilakukan ini ya, bagaimana output Q kalau nilai D-nya berubah-ubah seperti demikian. Di sini dia mulai dari inisiasi, kemudian D-nya 0, kemudian ini memorize. Di sini dia menyimpan 1, lalu memorize, lalu di sini menyimpan 0, lalu terjadi perubahan data karena clock masih aktif. Ini memorize, lalu simpan 1, memorize. Nah, di sini aktif, D-nya nilai 0, lalu memorize, lalu di sini D-nya 1, jadi simpan data 1, kemudian terjadi perubahan data D, demikian. Nah, ini situasi di mana ada dalam satu interval clock sama dengan 1, Q-nya punya dua nilai, pernah 0, pernah 1. Di sini juga, jadi ada dua glitch dalam contoh ini. Ini dua hal ini disebut glitch. Perubahannya hanya sebentar, jadi demikian sehingga dalam satu interval clock bernilai 1, dia punya dua nilai output. Jadi yang mana yang akan dilakukan? Jadi flip-flop ini perlu penjaga pintu ya. Master slave itu istilahnya kolonial banget ya. Jadi penjaga pintu supaya apa? Supaya dia nilai ini hanya menerima satu perubahan data saja kalau clocknya lagi aktif. Ya, jadi jangan waktu clocknya aktif dia jadi berubah seperti begitu. Cukup sekali saja supaya bisa ditentukan nilainya sebenarnya apa sih. Oke, jadi kita perlu dua flip-flop. Ini adalah sebuah di flip-flop. Kalau kita lihat ini sebuah di flip-flop lainnya. Oke, kita punya dua flip-flop. Yang satu kita sebut master, yang satu disebut slave. Nah, sekarang ini perhatikan, ini kan sebenarnya di flip-flop ya. Ini di flip-flop, ini juga sebenarnya di flip-flop. Nah, sekarang output dari sini akan kita salurkan menjadi input dari slave. Jadi Q-nya master menjadi input D-nya slave. Nah, tetapi sekarang kita nggak perlu lagi ini, karena apa? Jadi kita nggak perlu tambah gerbang ini, karena apa? Karena toh ini output yang kedua dari master ini, kalau ini adalah Q, ini kan adalah not Q. Oke, berarti itu kita keluarkan saja, kita ganti demikian. Jadi sekarang ini kan ini adalah not-nya, jadi kan ini sama saja seperti yang terjadi tadi, hanya toh kita sudah punya nilai not QM. Oke, ini diberi label M, singkatan dari master, keluaran dari master. Nah, sekarang kuncinya, sebelum itu saya ingin lihat dulu, ini kan adalah sebuah di flip-flop. Jadi kalau yang masuk adalah QM, berarti keluaran ini apa? Nah, ini kan di flip-flop. Jadi kalau yang dari sini masuknya D, keluar adalah QM. Tapi QM itu apa?
QM itu kan bernilai D juga karena tugasnya adalah simpan data. Nah, berarti yang keluar di sini apa? Ya berarti nilai D lagi. Berarti di sini apa ini? Ini not D, ini adalah not D. Oke, coba kita ingat itu. Nah, kunci dari bagaimana master dan slave ini jalan adalah permainan clocknya. Nah, perhatikan tadi kan clocknya di sini ya, clocknya master, ini clocknya slave. Nah, kita jangan pakai dua macam clock ya, karena kita mau membuat ini menjadi satu sistem, jadi clocknya satu aja. Kuncinya di sini. Clock ini master itu kita berikan gerbang not di situ, sedangkan clock ini akan kita jadikan menjadi clock dari slave. Nah, perhatikan bahwa kalau slave sedang aktif, masternya tidur. Kalau master sedang aktif, nah kapan slave aktif? Justru kalau clocknya 1. Kapan master tidak aktif? Kalau clocknya 1. Nah, kalau clocknya sedang 0, maka masternya jadi aktif. Tetapi yang kita ingin si slave lakukan tuh bukan hanya bobo, tetapi dia jaga pintu, dia tutup pintu. Oke, jadi slave itu selalu bekerja, buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Master kerjanya apa? Menerima data atau tidak menerima data. Makanya mungkin dia disebutnya master ya, dia terima data atau istirahat, menerima data atau istirahat. Sedangkan slave buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Oke, jadi ini adalah master slave dari D flip flop. Keluarannya apa? Inputnya ada D ini ya, inputnya D dengan satu buah clock, outputnya adalah Q dan not Q. Jadi nilai yang masuk di sini ya sama lagi dengan nilai D. Jadi nilai D itulah yang akan dikeluarkan ke QM, itulah yang dikeluarkan ke Q. Tetapi tidak sesimpel itu. Jadi dia harus mengikuti detaknya si clock. Nilainya sama, tetapi timingnya bisa beda-beda. Oke, jadi perhatikan bahwa nilai clock yang masuk ke master itu adalah not-nya, sedangkan nilai clock itu masuk ke slave. Jadi si slave itu adalah, saya lebih suka sebut sebagai penjaga pintu. Oke, jadi clock dari si slave itu adalah kebalikannya clock master. Jadi output ini baru akan menerima nilai intermediate resultnya di QM dan not QM-nya kalau clock masternya ini akan masuk ke sini hanya kalau clock masternya sedang 0. Dengan kata lain, si masternya sedang aktif. Oke, kalau ini sedang 0, sorry, ini akan menerima ini kalau apa? Kalau clocknya sedang 1. Kalau clocknya sedang 1, tapi kalau clocknya sedang 1, dia terima ini, masternya tidak aktif. Master istirahat di sini. Supaya apa? Supaya dia tidak buru-buru keluarkan nilai. Karena kita tidak mau dia mengeluarkan nilai, lalu mengganti nilai pada saat clocknya sedang 1. Makanya dia dipatok dengan clock master yang 0 dengan cara apa? Ini kuncinya, bahwa dia mendapat nilai not clock. Oke, jadi apa yang terjadi adalah bahwa dia perubahan data itu hanya satu kali terjadi ketika clock menjadi aktif. Setelah itu, jadi slave ini akan buka pintu, setelah itu dia langsung tutup pintu. Buka pintu, langsung tutup pintu. Oke, ininya sama, tabel kebenarannya sama. Coba kita lihat apa yang terjadi.
Oke, misalkan, oke, jadi ini sekarang kita perhatikan yang master dulu. Yang master, Q-nya apa ini? Q-nya kan QM ya. Karena itu di sini kita akan melihat QM. Oke, bagaimana nih pendengar? Nah, QM itu akan berubah bagaimana? Bukan waktu clock sama dengan 0, bukan waktu clock sama dengan 1, karena dia kebalikannya kan, dia dapat negasinya. Dia akan aktif justru pada saat clock itu bernilai 0. Oke, jadi dia aktif di sini, makanya dia dapat nilai 1, kemudian memorize. Jadi pada merah-merah justru dia memorize. Kemudian di sini clocknya menjadi aktif, clock dia ya, clock master menjadi aktif, makanya dia menyimpan nilai D. Lalu, nah ini kan masih glitch ini ya, karena terjadi perubahan data di sini. Kemudian dia tidak aktif, simpan 1, tidak aktif. Nah di sini dia jadi aktif sekarang, lalu dia suruh nyimpan 0. Oke, kemudian memorize. Ya, jadi memorize dia justru pada clock aktif ya. Sekarang di sini dia aktif lagi, simpan data 1, kemudian simpan data 0, kemudian memorize, simpan data 0, kemudian dia naik lagi, simpan data 1, memorize, dan simpan data 1. Jadi itulah yang terjadi. Nah, perhatikan di sini ada 2 glitch. Ketika clock dia, ya bukan clock yang ini, ketika clocknya dia sedang aktif, ada 2 data. Nah, inilah yang ingin kita perbaiki. Nah, perhatikan bahwa sekarang QM itu adalah input untuk slave. Jadi dia seperti D-nya ya. QM itu seperti D-nya. Karena itu, sekarang ketika kita membicarakan Q, ya kita melihat Q-nya itu apa? Ini nih, sistemnya tuh yang ini saja. Clock-nya, tapi input dia bukan D, tetapi QM. Oke, jadi inilah yang akan kita lihat. Oke, nah di sini bagaimana? Oh, kalau ini sekarang ketika clocknya 0, dia tidak aktif, tetapi kapan dia aktif? Dia aktif ketika clocknya 1, karena itulah yang didapat oleh slave. Oke, jadi sekarang aktif, simpan 1. Nah di sini terdapat nilai perubahan data, tetapi clock dia justru lagi tidak aktif, karena itu dia memorize saja, simpan, memorize, simpan, memorize. Di sini barusan dia aktif, simpan 0. Di sini tidak terekam oleh dia, ya, glitch ini tidak terekam oleh dia karena apa? Karena dianya sedang 0. Perhatikan di sini bahwa ya, jadi ketika clocknya 0, masternya aktif, tapi slave-nya tidak aktif ya. Jadi makanya ini ditunggu oleh dia. Perubahan ini tidak terekam. Perubahan ini tidak terekam. Oke. Glitch sudah hilang. Nah, mungkin Anda bilang, wah kalau gitu banyak data yang hilang dong. Ya memang iya. Makanya kita ingin supaya clock-nya jangan terlalu pelan jalannya. Oke. Coba sekarang ya. Oke, ini kan masih agak confusing ini ya, agak membingungkan karena kok ada begitu banyaknya nilai. Oke, saya balik ke sini. Dari sudut keseluruhan sistem master slave ini, dia punya input D dengan clock, outputnya adalah Q dan not Q. QM ini kan, Q master ini kan hanya nilai sementara, ya, intermediate result. Karena itu sebenarnya kita kalau dari segi keseluruhan kan kita tidak perlu lihat itu. Coba perhatikan itu. Inilah yang terjadi. Oke, kan inputnya sebenarnya D. Oke, Q berarti dia menyimpan di sini, tetapi yang ini tidak dia rekam. Ini pun perubahan di sini dia barusan lakukan ketika clocknya menjadi aktif, tetapi sekali aja, sekali rubah di sini, jangan rubah-rubah lagi. Ya, ini naik, perubahan ini tidak direkam,
yang ini direkam, yang ini juga direkamnya, tapi pada saat clocknya menjadi aktif. Jadi sebenarnya apa yang terjadi adalah, ya, tadinya kan kalau kalau ada perubahan di ketika clock aktif ini ya harusnya direkam. Kalau ini enggak, jadi dia boleh merekam di sini, boleh merekam di sini, boleh merekam, tetapi sepanjang clock E1 ini pintunya ditutup. Karena itu perhatikan, simbol yang kita pakai ini ketika clock 1, bukan hanya waktu clock sampai 1, tidak sepanjang clock sampai dengan 1 dia melakukan ini, hanya ketika pintunya ketika clock berubah dari posisi 0 ke 1. Itu namanya positive edge. Okay. Jadi glitch-nya hilang dan perubahan terjadi hanya di sini, hanya pada saat-saat ini clock. Tik, tik, tik. Jadi bukan tit, 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 tetapi tik, 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 tik. Jadi perubahan ini disebut positive edge triggered. Dia perubahan data jadi tertrigger, terbangkit ketika terjadi perubahan nilai dari 0 ke 1 pada sinyal clock. Oke, jadi master slave di flip-flop itu perhatikan bahwa tabel kebenarannya sama ya. Dia persis melakukan apa yang dilakukan oleh di flip-flop biasa, tapi tanpa glitch. Ya, jadi dia tidak merekam perubahan yang mendadak-mendadak, tanpa glitch. Bedanya itu, dia hanya pada saat clocknya naik dari 0 ke 1, dia sama menyimpan data satu bit, karena itu simbolnya juga sama. Simbol master slave di flip-flop sama dengan simbol di flip-flop biasa. Sebagai latihan, silahkan gambar kembali, tuliskan kembali truth table-nya, dan silakan menelusuri perubahan-perubahan nilai QM dan Q sesuai dengan perubahan data D dan clock yang demikian. Ya, jadi sebagai kesimpulannya, dia menyimpan master slave di flip-flop, menyimpan data 1 bit tanpa glitch. Kapan dia simpan? Hanya pada saat-saat positive edge itu terjadi, dia di-trigger oleh positive edge, perubahan nilai clock dari 0 menjadi 1. Sekarang perubahan tidak bisa terjadi sepanjang clock 1, tetapi hanya pada saat clock menjadi 1. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.